Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Bajah Hashim dengan NIM 7020001-1069. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya membahas tentang gizi buruk atau stunting di daerah saya, Kota Parepare. Selanjutnya itu ada subtopik mengenai tentang masalah stunting, penyelesaian, pemberdayaan, tahapan kegiatan, output, dan evaluasi. Stunting adalah kondisi tumbuh pada anak balita yang di bawah 5 tahun. Akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Selanjutnya itu penyelesaian. Pemberian pola asuh yang tepat. Langkah pertama adalah memberikan pola asuh yang tepat untuk anak. Ini meliputi inisiasi menyusui dini atau IMD, dan memberikan ASI eksklusif untuk bayi hingga usianya genap 6 bulan, dan lanjutan hingga usianya 2 tahun. Selanjutnya itu memberikan MPASI yang optimal. Merekomendasikan bayi yang berusia 6-23 bulan memperoleh asupan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat dan optimal. Aturan pemberian makanan pendamping ASI mengandung setidaknya 4 atau lebih dari 7 macam makanan. Ini termasuk umbi atau produk olahan susu, kacang-kacangan, sumber protein, dan makanan dengan kandungan vitamin A. Selain itu, ibu juga perlu memperhatikan batas frekuensi memberikan makanan minimal untuk bayi mulai dari 6-23 bulan yang mendapatkan atau tidak mendapatkan ASI. Aturannya yaitu 2 kali sehari atau lebih untuk usia 6-8 bulan. Dengan itu, 3 kali sehari atau lebih untuk bayi usia 9-23 bulan dengan ASI. Sementara itu, bayi usia 6-23 bulan yang tidak mendapatkan ASI setidaknya harus makan minimal 4 kali dalam sehari dengan porsi yang sesuai. Yang ketiga, mengobati penyakit yang dialami anak. Berbagai kondisi medis yang dialami anak bisa membuatnya mengalami penurunan nafsu makan. Misalnya anak mengalami demam, batuk, flu, pilek, sembelit, hingga pencernaan dan kondisi seperti TBC. Jika demikian, sebaiknya berikan penanganan utama pada kondisi medis tersebut. Lalu, ibu bisa melanjutkan dengan kembali memperbaiki asupan gizi sang buah hati. Dan yang terakhir itu perbaikan kebersihan lingkungan dan penerapan hidup bersih keluarga. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Membersihkan rumah bisa membantu menunjang kesehatan tubuh anak dan keluarga secara menyeluruh. Selanjutnya, masuk kepada pemberdayaan. Pada tahun 2017, pemerintah telah meluncurkan program rencana aksi nasional pada tingkat nasional, daerah terutama desa. Salah satu bagian dari program tersebut, pemecahan stunting yang terjadi di masyarakat, karena sebagian besar masyarakat belum pernah mengalami stunting. Bahwa stunting atau kerdil, sebutan yang bisa digunakan di masyarakat, adalah faktor keturunan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta peran serta masyarakat dalam program pencegahan dan deteksi dini stunting pada balita yang diharapkan secara langsung dapat memotivasi masyarakat untuk ikut serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pada anaknya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan dapat optimal. Metode yang dilakukan adalah menilai pengetahuan masyarakat serta permasalahan yang dihadapi tentang pencegahan dan cara menilai deteksi dini stunting pada balita. Pengetahuan ibu diukur dengan menggunakan pretest sebelum kegiatan dan post-test setelah diberikan pengetahuan. Selanjutnya itu tahapan kegiatan, yaitu pengolahan advokasi konvergensi pencegahan stunting, rumah desa sehat, konseling gizi, peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk kadar pembangunan manusia, kadar posyandu dan pendidik PAUD, peningkatan layanan kesehatan untuk ibu dan anak, peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan, peningkatan akses
pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah, pencegahan perkawinan anak, pendidikan tentang pengasuh anak melalui PAUD. Dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya untuk kegiatan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Dengan keluarga yang sejahtera dan bahagia adalah langkah awal mencegah stunting. Selanjutnya itu output. Angka prevalensi stunting di Indonesia merupakan salah satu tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, intervensi penurunan stunting adalah investasi paling menguntungkan apabila pemerintah Indonesia dapat menyiapkan alokasi pendanaan yang cukup. Oleh karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengukur efektivitas pengeluaran publik dan pencapaian output dalam rangka percepatan penurunan stunting. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak ada lagi alasan hambatan kekurangan dana dalam penurunan stunting. Meskipun begitu, efektivitas juga dapat dipengaruhi faktor lainnya seperti pengolahan good governance, transparansi anggaran, hingga optimalisasi sumber daya. Dan yang terakhir itu evaluasi. Periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan dipengaruhi oleh status gizi ibu pada saat prahamil, kehamilan, dan saat menyusui. Masalah gizi yang dapat terjadi pada masa ini adalah stunting atau pendek. Hal baik tersebut penting sekali untuk dipertahankan, dan hal lainnya yang perlu untuk ditingkatkan tentunya akan menjadi perhatian ekstra oleh tim petugas kesehatan serta menjadi penyemangat guna memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.